Pengembangan jet tempur generasi kelima sepertinya semakin hari semakin banyak yang berminat, seperti Swedia. Negara Skandinavia itu kelihatannya saat ini sedang mengerjakan program pesawat siluman, tetapi hanya sedikit informasi yang dapat diketahui tentangnya. Flight System 2020 adalah sebuah program yang sedang digulirkan oleh Angkatan Udara Swedia untuk mengembangkan jet tempur generasi kelima yang diharapkan akan selesai pada pertengahan tahun 2030. Program ini sebenarnya pertama kali dicetuskan hampir satu dekade lalu, di mana pada tahun 2012, petinggi dari Angkatan Udara Swedia meminta kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengembangan pesawat tempur multiperan baru, dengan alasan bahwa pesawat tempur JAS 39 Gripen model awal akan usang pada tahun 2020. Meskipun versi Gripen E telah diperkenalkan, namun tampaknya upaya dengan program Flight System 2020 tetaplah berjalan. Pesawat generasi kelima memang dianggap jauh lebih mampu dalam peran udara ke udara dan udara ke darat daripada generasi sebelumnya. Kemampuan siluman, Super Cruise, LIPR alias Low Probability of Intercept Radar, dan kesadaran situasional yang ditingkatkan yang memanfaatkan kemampuan jaringan canggih merupakan syarat untuk mengkategorikannya sebagai jet tempur generasi kelima. Memang Gripen E menawarkan banyak teknologi tersebut, tapi ia belum memiliki teknologi siluman dan LIPR. Program Flight System 2020 hanyalah salah satu dari banyak program jet tempur generasi kelima. Ada beberapa negara lain yang mencoba mengembangkannya juga, seperti program PACPFX Pakistan, TAITFX Turki, dan HAL-AMCA India. Namun yang benar-benar sudah bisa digunakan hanyalah F-22 dan F-35 bersama dengan J-20 Cina dan Su-57 Rusia. Lebih dari satu dekade lalu, Saab telah membuat model dari Flight System 2020. Terlihat ia ditenagai oleh mesin jet kecil. Sekilas, penampilannya juga mirip dengan Gripen, dengan perbedaan utama adalah V-tail, menggantikan stabilizer vertikal konvensional. Sebuah V-tail akan menawarkan sejumlah keuntungan tersendiri untuk pesawat siluman. Sebenarnya, pesawat siluman itu penting atau berlebihan? Pesawat tempur penghindar radar membutuhkan pekerjaan desain yang cermat, pengujian ekstensif, dan bahan khusus untuk konstruksinya, dengan biaya dan waktu pengembangan hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan pesawat konvensional non-siluman. Menurut para ahli, pesawat siluman terlalu dibesar-besarkan dan lebih baik membeli lebih banyak pesawat konvensional yang jauh lebih murah, apalagi dengan negara anggaran terbatas. Dengan pesawat non-siluman, berarti dapat menghemat biaya yang tinggi untuk mengembangkan, membeli, dan memeliharanya, apalagi banyak pesawat siluman yang masih diragukan kemampuannya. Banyak juga rudal udara ke udara jarak jauh sulit untuk dibawa secara internal di sebagian besar pesawat tempur. Juga rasio cost to benefit siluman masih dipertanyakan. Jika angkatan udara modern ingin menyerang musuh dengan pertahanan anti pesawat yang signifikan, dibutuhkan suppression of enemy air defense alias SID yang efektif untuk menghindari kerugian. Lagi pula, teknologi pun sudah semakin berkembang pesat untuk mengatasi pesawat siluman, meski saat ini memang belum ada yang benar-benar teruji. Dengan mahalnya pesawat siluman, Amerika bahkan harus mengurangi jumlah produksi F-22. Tak hanya itu, berita terbaru juga mengatakan jika pesanan F-35 Amerika dipotong demi membeli F-15 non-siluman. Su-57 Rusia juga dikenal kurang siluman karena menghadapi masalah teknologi dan biaya. Program siluman lain yaitu J-20 dan J-31 Cina kelihatannya juga menghadapi kendala dan Cina terpaksa membeli Su-35. Pesawat siluman juga membutuhkan biaya dan waktu perawatan yang tinggi. Sebagian besar armada siluman diketahui memiliki waktu perawatan yang lebih lama. Lalu seberapa efektifkah penggunaan pesawat siluman? Hanya waktu yang akan menjawabnya.